Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, yang sudah hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti secara online. Kita bersuka cita pada pagi hari ini, kita sudah masuk pada bulan yang kedua di tahun 2026. Kita akan masuk dengan penuh pengharapan, dengan tema yang baru, pintu yang dibukakan. Tidak hanya berbicara tentang pengharapan yang ada, tetapi berbicara juga bahwa Tuhan kita berkuasa membukakan pintu. Dan bicara tentang kepemilikan. Dialah pemilik segalanya dan kita sungguh bersuka cita dan bersyukur kita punya Allah seperti Dia. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk terutama Bapak Ibu yang mengikuti dari rumah, hari ini akan ada perjamuan kudus, boleh mempersiapkan diri. Mari kita angkat pujian, bila Kau yang membuka pintu. Haleluya. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, haleluya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bapak Singgi akan berdoa. Terima kasih Bapak. Benar Tuhan, seperti pujian ini Tuhan, segala perkara kami, segala khawatir kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memelihara kami,
Engkau yang menyertai kami Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang baik. Segala kebaikan-Mu Tuhan yang pernah kami terima, biarlah kami tidak melupakan segala kebaikan-Mu Bapa. Karena bila Engkau yang membuka pintu buat kami, tidak ada satupun Tuhan yang dapat menutupnya. Bila Engkau mau meninggikan kami Tuhan umat-Mu, tidak ada satupun yang dapat merendahkan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang setia. Kami percaya Tuhan, bulan ini pintu kemenangan akan kami terima Bapa. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami di dalam sepanjang tahun 2026 ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Allah yang setia. Kau kuasai setiap ruangan ini Tuhan. Masing-masing kami Kau kuasai dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Supaya kami boleh memuji, menyembah-Mu. Terlebih lagi kami boleh menerima firman-Mu dan menerima Roh Kudus, menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu jangan duduk dulu, beri salam dengan penuh iman, katakan pintu dibukakan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau terus untuk memuji Dia. Dan saya mau katakan puji-pujian kita hari ini adalah puji-pujian membawa kita penuh dengan rasa syukur, penuh dengan iman, keteguhan hati. Amin. Kita angkat pujian, Kaulah kuatku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku. Kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku.
keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya, kita tepuk tangan untuk Dia, sumber kemenangan kita. Haleluya. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Kami bawa korban pujian. Puji Dia Bapak Ibu dari hati kita yang terdalam. Haleluya. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Itu juga bagi-Mu. Itu juga bagi-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu. Demikianlah biarlah di sepanjang hidup kita selalu membawa korban pujian bagi Dia dalam segala perkataan kita. Dengan itulah kita selalu dikuatkan dan pintu pasti dibukakan. Haleluya. Kita angkat pujian. Betapa hebat, karena sungguh Tuhan kita memang hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, mari kita mau nyanyi sambil berdiri. Saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah
berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh dia hebat, sungguh dia berkuasa. Karena itulah bersama dengan dia kita akan jadi pemenang. Kita angkat pujian, lebih dari pemenang. Haleluya. Sekarang hatiku girang, sebab Yesus beserta, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Haleluya. Perbuatannya besar di dalam hidupku, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Pintu dibukakan, berkat dilimpahkan, hati disukakan, firman-Nya melimpah. Aku takkan goyah, sebab Yesus jadikan aku lebih dari pemenang. Hatiku girang, sebab Yesus beserta, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Perbuatannya besar di dalam hidupku, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Pintu dibukakan, Pintu dibukakan, berkat dilimpahkan, hati disukakan, firman-Nya melimpah. Aku takkan goyah, sebab Yesus jadikan aku lebih dari pemenang. pintu dibukakan, Pintu dibukakan, berkat dilimpahkan, hati disukakan, firman-Nya melimpah. Aku takkan goyah, sebab Yesus jadikan aku lebih dari pemenang. Sebab Yesus jadikan aku lebih dari pemenang. Sebab Yesus jadikan aku lebih dari pemenang.
Kita tahu ketika Roh Kudus bekerja, walaupun lagu yang kita nyanyikan ini dari setelah berdoa itu lagu beat, tapi saya bisa melihat ada satu dari di antara Bapak Ibu, saya percaya Roh Kudus bekerja, saya melihat dia sungguh terharu dengan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, karena itulah betapa indahnya kalau kita mau membuka hati kita, membiarkan Roh Kudus bekerja bagi kita. Kemenangan itu bukan hanya di mulut, tapi sungguh kita akan alami. Sebentar kalau kita dengar firman Tuhan, Roh Kudus akan bekerja bagi kita. Apa yang tidak kita mengerti, kita akan jadi mengerti. Dengarkanlah apa yang Tuhan sampaikan bagi kita. Buka hati kita. Kita angkat pujian Roh Kudus. Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Panggil dia Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Panggil dia Yesus. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu.
Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan setengah suara kita panggil dia. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Panggil dia Bapak Ibu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Panggil dia Yesus. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesusku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik untuk kami ya Tuhan. Kini kami Tuhan saat ini mau menerima bagian terbaik dari Engkau ya Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan setiap firman-Mu ya Tuhan. Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk mewartakan setiap firman-Mu untuk kami ya Tuhan. Tegur kami melalui firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku akan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan saat ini Tuhan, pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan kasih saya mengundang Bapak Pendeta Revi Awandatu untuk menjadi saluran berkat bagi kita. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Iya, mesti semangat dikit ya. Di luar hujan, kita tahu banyak juga banjir di mana-mana. Ya, bursa efek di trading hold 2 kali, tapi kita punya Tuhan tidak pernah berhenti ya Saudara. Terus percaya kepadanya dan kita akan selalu rasakan pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Ini bulan Februari selalu akan jadi bulan yang bersejarah buat PDAMS karena PDAMS punya ulang tahun di bulan Februari. Dan saya diberitahu 2 minggu lagi ada ibadah perayaan ulang tahun PDAMS yang ke berapa Saudara? 41. Ya. Udah cukup tua sih. Baik, di belakang sana ada adik saya Helga Awandatu Bahari. Jadi nanti kalau saudara tuh, dia bilang terima kasih katanya udah disampaikan. Baik saudara, mari kita langsung saja ke firman Tuhan. Tema yang diberikan oleh Ibu Gembala bulan ini adalah pintu yang dibukakan. Ya. Dan kita baca dulu itu natsnya di dalam Wahyu pasal yang pasal yang ketiga. Kita lihat dari ayat yang ke-7 dulu ya, 7. Kita akan baca 2 ayat saja. Wahyu 3 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Kalau ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah,
Aku sudah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya, cukup. Nah, sebelum kita masuk ke masalah pintu yang dibuka dan ditutup, kita mesti paham dulu konteksnya. Siapa yang berbicara kepada siapa dan kapan. Kita tahu ini yang ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos saat dia menerima wahyu, penglihatan, pengungkapkan surat kepada 7 jemaat atau 7 gereja. Salah satu gerejanya Philadelphia. Kalau saudara masih bawa Alkitab yang berbentuk buku seperti ini, itu judul perikopnya bukan hanya kepada jemaat di Philadelphia, tapi dalam bahasa Inggrisnya The Faithful Church, gereja yang setia. Ya, 7 gereja ini punya masalahnya masing-masing, kecuali satu gereja ini beda sendiri. Tidak ada kekurangan yang didapatkan dari gereja ini oleh Tuhan Yesus. Nah, surat kepada 7 gereja adalah gambaran dari apa yang akan terjadi beberapa saat kemudian, dan juga apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, jadi 7 gereja ini terus berulang siklusnya, kejadiannya. Tidak hanya terjadi 1 kali atau 2 kali, tapi terus dari zaman Rasul Yohanes sampai saat ini. Nah, di pasal 3 ayat yang ke-7 yang barusan kita baca, itu dibilang inilah firman dari yang kudus dan seterusnya, merupakan kutipan dari Yesaya 22. Coba kita lihat Yesaya 22 ayat yang ke-20. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia, 21. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya. Ini Allah bicara kepada Sebna dan Eliakim. Eliakim adalah pengganti Sebna yang mengurus istana tapi gagal. Ya. Jadi dibilang oleh Allah, aku akan mengenakan jubahmu Sebna kepada Eliakim. Ikat pinggangmu Sebna kepada Eliakim. Kuikatkan kepadanya, kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapak bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Jadi kalau dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Persis sama dengan di ayat yang ke-7 Wahyu 3 tadi. Akulah yang memegang kunci Daud. Nah, Eliakim ini seperti juru kunci, saudara. Kalau zaman dulu istana raja, saat orang ada yang mau masuk bertamu, itu ada yang pegang kuncinya. Nah, Eliakim yang pegang kuncinya. Dibilang, kalau dia membuka tidak ada yang menutup, kalau dia menutup tidak ada yang dapat membuka, itu adalah satu gambaran dari orang yang memiliki kuasa dan otoritas. Apa yang dia lakukan tidak dapat dibatalkan. Apa yang dia lakukan tidak dapat dirubah. Ya, kalau dia sudah berbicara, apapun positif, negatif, buka, tutup, pasti akan terjadi. Pintu kita tahu, pintu adalah satu alat yang memisahkan 2 ruangan. Betul? Ya. Di ruangan sebelah luar atau ruangan sebelah dalam, ruangan sebelah kiri atau ruangan sebelah kanan selalu dipisahkan oleh yang namanya pintu. Eliakim pegang kunci pintu istana Raja Daud. Jadi, apa gambaran daripada orang yang memegang kunci untuk masuk ke dalam istana? Dia yang menentukan siapa yang boleh masuk atau tidak ke dalam istana kerajaan Daud.
Kalau di Wahyu 3 ayat yang ke-7 dan ke-8 dibilang, aku yang kudus dan yang benar, yang memegang kunci Daud. Itu bicara mengenai Yesus Kristus. Dia yang pegang kunci ke dalam pintu masuk kerajaan sorga. Ya, jadi satu, dia yang menentukan siapa nih yang boleh masuk ke dalam istana. Dan tinggal tentunya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia yang menentukan siapa yang boleh masuk dan bekerja di dalamnya. Atau dia yang menentukan, kamu nih boleh kerja. Kamu nih bisa kerja. Kamu mau gak kerja? Nah itu semua tugas dari seorang juru kunci. Dia yang memegang. Yesus memegang kunci tersebut. Di dalam Wahyu 1 ayat 18, Wahyu 1 ayat 18 dibilang, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tapi di dalam Matius 16 ayat ke-19, juga Yesus bilang hal yang serupa tapi tidak sama. Kepadamu akan kuberikan, ini dia bilang kepada Petrus, kunci kerajaan sorga. Jadi dia yang pegang kunci. Yesus juru kunci. He holds the master key. Kalau saudara butuh untuk masuk ke satu ruangan, saudara akan cari yang memegang kunci. Kalau di dalam satu ruangan banyak pintu-pintu pilihan, pintu kesempatan, dan saudara tidak tahu pintu mana yang harus diambil, saudara akan bertanya kepada yang memegang kunci. Kenapa? Karena dia yang pegang itu semua, master key. Kunci yang bisa membuka sorga ataupun neraka ada di tangannya Yesus Kristus. Nah saudara yang kekasih, dibilang bahwa Yesus itu kudus. Yesus itu benar, ia suci, ia terpisahkan dari dosa. Apa yang dia katakan adalah kebenaran, otentik, asli, tidak ada yang palsu. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7 dibilang tadi, aku yang kudus, aku yang benar, yang memegang kunci Daud. Kalau yang pegang kuncinya aja orang kudus, orang suci, dan yang pegang kuncinya itu orang yang tidak pernah berbohong, apapun yang dia katakan adalah kebenaran yang sesungguhnya, karena dirinya sendiri adalah kebenaran itu, maka apa yang dia kerjakan otomatis kudus dan benar. Jadi kunci yang dia pegang hanya akan diberikan kepada orang yang kudus, yang terpisah dari dosa, dan yang benar hidup di dalam kebenaran. Makanya itu kata-kata Yesus bilang, aku akan membuka pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun, hanya diberikan kepada jemaat Philadelphia. Jemaat yang setia, saudara. Kunci yang mahal. Dan itu kunci mengarah kepada satu pintu yang akan membawa kita masuk ke dalam hidup yang kudus dan hidup yang benar. Artinya apa? Kalau buka dan tutup di tangan Tuhan, kedaulatan penuh ada di dalam tangan Tuhan. Nah, biasanya kita selalu mikir kalau pintu dibukakan itu bicara mengenai kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan dalam hidup kita. Kesempatan otomatis, kesempatan untuk mendapat berkat lebih banyak, kesempatan untuk naik jabatan promosi, kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang lebih besar. Tapi kita mesti lihat konteksnya. Apa yang Tuhan maksudkan dengan membuka pintu di sini, pintu apa yang dia maksudkan? Karena begini saudara. Bicara mengenai kesempatan. Papa saya ini dulu bukan orang yang gampang memuji. Tapi dia pernah sekali puji saya.
dia bilang, papa bangga sama Revi. Cuman sekali loh. Ya, tapi apa yang menyebabkan dia mengatakan itu? Singkat cerita, saya pernah bersaksi di Cianjur mengenai waktu saya mau jadi diangkat ketua jurusan, banyak yang protes, ya saudara juga udah sering dengar itu cerita, banyak yang protes dari mahasiswa, dosen sampai ke pembantu rektor 1 ikut turun tangan, semua, terus ada aksi mogok dosen-dosen di Fakultas Ilmu Seni. Tapi akhirnya saya tetap naik jadi ketua jurusan, ya, walaupun banyak penentang. Datanglah satu dosen yang juga anak pendeta, dia bilang, ya Rev ya, benar ya, kita percaya firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang dapat menutup. Saya bilang seperti itu kesaksian. Dan papa saya bilang, saya bangga sama Revi, papa bangga sama Revi. Kapan dia bangga sama saya? Karena saya mengalami itu. Mengalami apa? Pintu yang Tuhan bukakan tidak dapat ditutup oleh manusia. Jadi kalau Tuhan sudah berkehendak di dalam hidup saudara, apapun yang dia kehendaki, kalau saudara taat dan setia, tidak ada orang lain yang bisa membatalkannya. Itu otoritas dan kuasa itu ada di tangan Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan ada satu yang dibuka, pintu yang dibuka oleh Tuhan kepada jemaat Philadelphia. Ayat 8 itu bicara mengenai satu pintu yang khusus. Pintu masuk ke dalam kerajaan Allah atau kepada keselamatan. Kalau kita bicara mengenai pintu, dari zaman dulu, dari zaman Kejadian udah banyak pintu. Bahtera Nuh segede gaban, pintunya cuma satu. Dan yang menutup pintu cuma Allah sendiri. Yang bisa membuka pintu cuma Allah juga. Itu gambaran apa satu pintu? Gambaran Yesus Kristus. Siapa yang masuk ke dalam bahtera? Itu semua orang yang percaya kepada Tuhan Allah, hidupnya benar, diselamatkan. Yaitu siapa? Nuh dengan keluarganya. Yang tidak percaya, tidak mau masuk ke dalam pintu bahtera itu. Jadi pintu masuk ke dalam keselamatan. Kedua, pintu di mana lagi yang terkenal? Ada juga pintu rumah orang Israel saat mereka mau kabur dari atau lari dari Mesir. Pintunya harus ada darah anak domba Allah. Siapa yang ada melihat darah anak domba Allah, seisi rumah diselamatkan. Ada lagi satu pintu di mana? Tabernakel, kemah Musa. Itu luas sekali, saudara. Luasnya 250 meter persegi. Tapi hanya ada satu pintu menghadap ke timur. Tidak ada lagi pintu yang lain. Gambaran dari apa? Gambaran dari Yesus Kristus. Hanya melalui Kristus orang bisa masuk bertemu dengan Bapa di sorga. Itu pintu yang sesungguhnya. Pintu keselamatan, pintu kesempatan yang diberikan kepada manusia untuk percaya dan masuk menikmati janji Allah yang kekal di dalam Kristus. Yaitu apa? Kehidupan bersama Dia. Bukan cuma hanya bicara mengenai pintu-pintu berkat, pintu-pintu kesempatan di dalam dunia. Tapi pintu yang Tuhan berikan, sekali aku buka pintu itu, tidak ada yang bisa menutup. Oh, sekarang kalau pintu yang tadi sudah dibilang dari Bahtera Nuh, dari tabernakel, dari pintu rumah orang Israel, ada gambaran mengenai Yesus. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia turun, kebenaran itu turun jadi daging. Dan begitu dia turun, kebenaran itu nyata dan diutarakan. Utarakan apa? Bertobatlah, terimalah Yesus sebagai juru selamat. Sudah dibuka itu dari 2000 tahun yang lebih. Tapi lihat saudara, dari Yesus masih kecil saja, Herodes sudah coba menutup pintu anugerah yang Allah buka melalui Yesus Kristus. Apakah berhasil? Tidak.
Herodes gagal, dicoba lagi oleh orang Farisi, orang Romawi. Yesus pun mati. Mereka pikir dengan kematian Yesus, maka berhentilah berita kebenaran keselamatan melalui dirinya. Ternyata tidak. Malah makin berkembang. Murid-muridnya makin berani dengan kuasa Roh Kudus. Mereka memberitakan firman, mereka menulis surat. Dibakar, diburu orang Kristen oleh Nero. Yerusalem dibakar. Apakah itu menghentikan pintu rahmat anugerah Tuhan? Tidak. Terus itu berkembang. Karena apa? Tuhan sudah bilang, sekali aku buka, tidak ada yang dapat menutupnya. Dan saudara sadar nggak? Sampai sekarang, begitu banyak pemerintahan negara atau orang organisasi yang coba menutup pintu kemurahan Tuhan itu. Menutup pintu anugerah itu. Menutup pintu kebenaran firman yang dibukakan oleh Allah sekali waktu Yesus datang ke dunia. Sampai sekarang tidak mudah. Kita puji Tuhan, kita bersyukur kalau kita masih bisa duduk dengan tenang, dengan aman, dengan damai, memuji, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Di luar sana, di negara-negara luar sana. Lihat saudara, susah sekali mau ibadah. Orang Kristen di Nigeria dibunuh, dibakar, hidup-hidup. Karena apa? Mereka coba menutup kebenaran itu, menutup pintu kepada keselamatan itu. Mereka coba membuat orang takut untuk datang kepada Kristus. Dan itu pintu satu-satunya yang harus kita tahu. Karena apa? Karena Yesus sendiri bilang, akulah pintu yang akan membawa kamu masuk ke dalam satu padang rumput yang hijau. Oh, sampai sekarang, kalau Tuhan sudah buka sekali, manusia mau coba tutup tidak bisa, gagal. Tapi ingat, Tuhan juga bicara, kalau aku sudah tutup, ada waktunya pintu bahtera Nuh itu ditutup. Pintu anugerah itu ditutup. Kesempatan untuk kita bertobat menerima Yesus dengan pengorbanannya di kayu salib. Darahnya yang mahal sudah membayar kita. Ada waktunya itu akan ditutup, berhenti. Dan kapan itu terjadi? Mari kita buka satu ayat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia ini antikris. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya nanti. Ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja. Tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu sudah disingkirkan, ayat 8. Waktu itulah si pendurhaka akan menyatakan dirinya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Siapa yang menahan itu? Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya. Kita adalah orang-orang benar yang membuat Tuhan masih memberikan waktu kepada dunia untuk menerima keselamatan. Kita adalah garam dan terang dunia. Salah satu fungsi garam adalah apa? Mengawetkan, melambatkan satu proses pembusukan. Kita adalah terang dunia. Di mana ada terang, gelap itu hilang. Kalau Roh Kudus sudah ditarik, yang menahan antikris, setan itu ditarik. Kita orang-orang percaya diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Perjumpaan di atas awan itu, rapture. Baru antikris bekerja. Dan kalau dia sudah datang, saudara, makanya dibilang, sekarang ini masa anugerah. Kamu mau seberdosa apapun, kamu bilang kamu percaya, terima Yesus, kamu anak Tuhan. Kamu sudah terima keselamatan karena sudah dibayar lunas. Tapi kalau kamu terlambat, pintu sudah ditutup. Kamu baru sadarnya nanti, ya. Nanti nih, misalnya pas kita lagi ibadah kayak gini, terus Tuhan datang pas kita lagi ibadah. Terus beberapa dari kita
Oh, saya yakin nggak semua dari kita akan diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Mohon maaf. Tapi itu kenyataan. Sebagian dari kita akan Tuhan angkat hidup-hidup. Bertemu dengan dia di udara. Tapi ada sebagian dari kita yang kaget. Mana ini kiri kanan gua? Mana ini depan belakang gua? Kok gua sendirian ya? Tadi asalnya ada 130. Kok sekarang cuma tinggal 70, setengahnya misalnya. Terus saudara bingung. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Nah, saat itu kita baca Wahyu. Ini saya nggak nakut-nakutin saudara. Tapi kalau kamu mau belajar mengenai pintu yang dibuka, kita harus tahu juga pintu yang ditutup ya, supaya imbang. Nah, coba kita lihat Wahyu 9 ayat yang ke-1. Sangkakala yang kelima, saya akan baca agak cepat ya. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, aku melihat sebuah bintang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ya, diberi kuasa kepada setan untuk membuka neraka. Lalu dibukanya pintu lubang jurang maut itu, naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Nah, ayat 3, perhatikan, mulai serius nih. Dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi. Kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan pohon, melainkan rumput jangan dirusak, tumbuhan jangan dirusak, tapi yang dirusak adalah manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Saya sempat bicara mengenai meterai Allah di dahinya bulan kemarin, yaitu yang tanda salib di dalam kitab Yeskiel. Artinya apa? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang harus dirusakkan oleh belalang-belalang tadi. Terus kita lihat ayat 5. Mereka diperkenankan bukan untuk membunuh. Bukan untuk bunuh, saudara. Kalau bunuh enak. Maksudnya mati ya udah. Melainkan hanya untuk menyiksa 5 bulan lamanya. Siksaan itu seperti siksaan kalajengking. Apabila ia menyengat manusia. Nah, saudara tidak pernah disengat kalajengking, bukan? Dan tidak ada yang mau disengat kalajengking. Tapi kita tahulah sakitnya seperti apa. Di ayat yang ke-6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut. Pengen mati. Tapi mereka tidak akan menemukannya. Mereka akan ingin mati, tapi maut lari dari mereka. Itu kalau pintu rahmat anugerah Tuhan sudah ditutup. Terlambat semuanya. Orang pengen mati pun tidak bisa. Nah, agak serem ya. Tapi itu kebenaran, itu yang saya rindu saudara tahu dulu. Satu sisi dari pintu yang dibuka tidak ada yang bisa menutup. Ya, mengenai anugerah Tuhan, firman Tuhan yang sudah Tuhan buka dari awal. Sejak Yesus nyata sebagai manusia. Sampai saat ini kita bisa menikmati apapun upaya manusia untuk menghancurkan firman melalui orang Kristen gagal terus. Malah penjualan Alkitab naik di Amerika tahun 2025. Sampai nanti waktunya. Begitu pintu ditutup, tidak ada yang bisa buka. Puji Tuhannya apa? Yang pegang kunci yang tadi kalau saudara masih ingat Eliakim. Dia yang pegang kunci untuk masuk ke istana raja. Dia yang akan menentukan siapa yang boleh masuk, satu. Dan siapa yang boleh bekerja di dalamnya. Jadi artinya apa? Arti kedua dari pintu adalah kesempatan. Ya, pintu kesempatan. Mari kita lihat satu ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16. Satu Korintus pasal yang ke-16
Di ayat yang kelima itu bicara mengenai rencana Paulus untuk berangkat ke Korintus dan saat itu dia masih ada di Efesus, ya. Kita lihat ayat yang ke-9, 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. Ayat 8 aja dulu ya. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Apa hubungannya sama pintu itu, Ref? Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. For a great and effective door has opened to me, and there are many adversaries. Nah, coba kita balik lagi ke. Jadi kita lihat pintu adalah gambaran dari kesempatan. Paulus di sini bilang, aku mau ke Korintus, ingin bersama kamu. Tapi di sini di Efesus juga di sini banyak kesempatan bagiku. Di sini. Sekarang kita belajar kata per kata aja. Bukan di sana, di tempat kita berada sekarang di mana? Di sini. Di mana saudara bekerja? Di kantor A. Di mana saudara berusaha? Di perusahaan B. Di mana saudara beribadah? Di gereja PDAMS contohnya. Di sini, bukan di sana. Karena badanmu juga ada di sini. Ya, dia bilang, sebab di sini banyak kesempatan bagiku. Sebetulnya kesempatan itu ada di mana-mana. Jangan saudara hanya melihat yang tidak kelihatan, yang jauh. Oh, kayaknya kalau gua pindah kerja ke kantor lain, kesempatannya bisa lebih besar. Kayaknya kalau kita masukin barang tuh ke dia, atau kita ganti vendor, kita ganti supplier, itu kita bisa kesempatannya lebih banyak. Oh, kayaknya kalau kita ambil kerjasama sama agensi itu, dia bisa kasih lebih banyak orderan sama kita. Sedangkan kita lupa untuk apa? Kepada hal yang sudah Tuhan percayakan di mana? Di sini. Ya, di gereja ini, di kantor saudara, di perusahaan saudara, di rumah saudara. Sebetulnya banyak kesempatan kalau saudara mau buka mata baik-baik. Makanya kan suka ada pepatah, rumput tetangga selalu lebih hijau gitu, ya. Itu sih pepatah untuk orang yang harus ke dokter mata sebetulnya, saudara. Kenapa? Kenapa kalau ngelihat orang lain punya selalu lebih bagus gitu? Hah? Dia pakai kaos biasa aja, aduh kayaknya mah mahal ya itu kaos. Enggak kok, ini cuma 700.000 gitu. Selalu kelihatannya lebih bagus. Kenapa? Karena pikirannya di sana, di sana, di sana. Kan Ref, kita juga harus belajar memikir ke depan, betul? Tapi jangan lupa, kamu tetap ada di sini. Di mana kamu ada, di mana tokomu ada, perusahaanmu ada. Itu juga ada kesempatan, karena kalau Tuhan sudah percayakan kamu ada di situ, artinya apa? Ada pintu-pintu kesempatan yang Tuhan sudah sediakan. Saya nggak bisa bilang, aduh kalau seandainya saya jadi Oh dulu saya pernah mikir, saudara. Oh seandainya saya jadi anak pendeta, saya nggak usah sebut namanya atau sebut aja ya. Pendeta Yakub Nahuai misalnya. Itu kan gerejanya besar. Ya, puluhan ribu, berapa kali kebaktian. Wah, kalau saya jadi anaknya beliau, saya akan teruskan gereja yang pelayanannya luar biasa. Itu yang gitu membuat saya lupa keberadaan saya di mana. Coba belajar untuk engage. Engage itu terikat kontak. Nih, kalau saudara ada di sini nih semua, badannya di sini, pikiran dan hatinya juga coba ada di sini semua. Engage with
Di mana kamu kerja, di mana kamu sekolah, di mana kamu usaha. Jangan terlalu banyak mikir di tempat-tempat yang lain. Karena apa? Saya percaya di mana kita berada itu sudah ada di dalam rencana Tuhan. Ya, semua keberadaan kita itu sudah ada di dalam kehendak Tuhan. Jadi apa yang Tuhan sudah percayakan, coba. Saya bukan anak pendeta Nawai, saya anak pendeta Wandatu. Saya pelayanannya di Cianjur dengan jumlah jemaat yang Tuhan percayakan di sana. Sedikit atau banyak saya mau belajar untuk apa? Di sini, di GPDI Cianjur atau di PDAMS di mana saya melayani, banyak kesempatan bagi saya. Demikian juga bagi saudara. Makanya ada ayat kan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 itu. Segala sesuatu apapun yang kau temukan oleh tanganmu, kerjakanlah itu. Dengan sekuat tenaga tuh, kerjakan sekuat tenaga. Kenapa? Karena gak ada pekerjaan, gak ada pertimbangan, pengetahuan dan hikmat ke dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi. Artinya apa? Kesempatan untuk bekerja tuh sekarang waktu hidup. Dengan apa bekerjanya? Dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga pekerjaan, pertimbangan. Ini otak, pengetahuan dan hikmat. Ini gak akan dipakai lagi nanti kalau udah mati. Masih hidup, ada kesempatan sebetulnya. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Kalau saya mau bicara mengenai hal-hal yang lebih sehari-hari lagi, hal-hal yang praktikal bisa sebetulnya. Misalnya saudara bekerja di satu perusahaan, ya, saudara punya job desk masing-masing. Ya, job desk itu satu list pekerjaan yang harus saudara lakukan dalam setiap hari atau minggu atau satu bulan. Dan saudara bekerja hanya berdasarkan job desk tersebut. Apakah salah? Tidak. Tapi orang yang lebih rajin di saudara, mereka akan melakukan lebih. Karena apa? Mereka melihat banyak kesempatan, pintu-pintu kesempatan untuk apa? Untuk bekerja. Nah kayak di sini ya saudara, aduh saya pengen pelayanan tapi susah. Nggak usah muluk-muluk, di Cianjur aja. Misalnya dia nggak bisa nyanyi, dia nggak berani ada di depan. Dia kalau mau jadi kolektan juga susah karena tangannya gemetaran. Dia cuman bilang, Ref boleh nggak misalnya kalau ini kursi kami itu di GPDI Cianjur suka pas buka buka perjamuan itu yang anggurnya suka ada yang tumpah. Jadi banyak noda di beberapa kursi. Terus dia bilang, boleh nggak saya sama satu orang lagi nanti datang ke gereja terus gosok, bersihkan. Boleh. Dia apa? Melihat apa yang bisa dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan. Karena apa? Itu kesempatan sebetulnya. Itu pintu yang Tuhan bukakan bagi kita. Untuk bekerja bagi Dia. Saudara, kalau sekarang kita percaya Tuhan sudah bukakan pintu. Dan tidak ada yang bisa buka. Masalahnya di mana? Di kitanya. Mau masuk pintu itu atau tidak. Kita seringkali tidak mau masuk pintu yang sudah dibukakan oleh Tuhan. Kita pilih, kita pengen pintu yang lain. Yang Tuhan tutup, tapi kita paksa. Kita ketuk-ketuk, kita teriak-teriak. Kita mohon-mohon supaya Tuhan buka pintu yang sebelah kiri. Padahal yang sebelah kanan yang Tuhan bukakan. Coba aja kamu lawan Tuhan terus. Kamu keras-kerasan sama Tuhan. Apa? Karena di sini banyak kesempatan dibilang oleh Paulus pun. Banyak kesempatan untuk melakukan, mengerjakan pekerjaan yang besar. 1 Korintus 16 ayat 9 dibilang, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk apa? Mengerjakan pekerjaan yang besar. Saudara, kalau Tuhan sudah buka pintu kesempatan, Tuhan yang besar, Dia pasti akan memberikan kepada kita apa? Pekerjaan yang besar. Ref. Tapi gua mah ada cuman bisnis biasa-biasa aja, bisnis nggak ada yang jual petasan, nggak ada ya, salah. Kalau papa saya dulu suka balon kan ya, yang jual balon dari kakek, papa jual balon, saya jual balon, terus anak saya udah diajarin jual balon, tapi saya percaya udah nggak ada lagi yang jual balon kan, jemaat PDAMS. Tapi pekerjaan besar, gue cuma di rumah cuma bertiga, berempat.
sama istri, sama anak. Pekerjaan besar mau buat presiden begitu. Saudara, mungkin betul presiden itu punya pekerjaan besar karena jabatan dia adalah pemimpin negara. Tapi untuk saudara juga yang ada di rumah, bapak-bapak atau suami-suami, saudara juga punya pekerjaan yang besar. Yang Tuhan percayakan untuk apa? Memimpin keluarga saudara. Membawa keluarga saudara, memelihara, merawat itu semua. Apa saudara pikir itu pekerjaan kecil? Pekerjaan mudah? Pekerjaan remeh? Untuk apa? Mendidik keluarga? Tidak. Tapi Ref, saya mah gak kerja, suami saya aja yang kerja. Saya mah di rumah aja, ibu rumah tangga. Memang ibu rumah tangga pekerjaan kecil. Melayani suami, merawat anak-anak, memastikan semua hal-hal di dalam rumah tangga berjalan dengan lancar. Itu juga satu pekerjaan yang besar yang harus untuk apa? Dilakukan oleh setiap orang. Masalahnya bukan di besar kecilnya, tapi apakah gini loh saudara. Pekerjaan sepele pun bisa jadi pekerjaan yang besar kalau saudara sungguh-sungguh mengerjakannya. Bagaimana kalau saudara sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan yang kecil itu? Kalau saudara percaya bahwa pekerjaan ini dari Tuhan dan aku kerjakan sebaik mungkin seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan Tuhan sendiri bilang, kalau kamu setia dalam perkara yang kecil, aku akan berikan kamu perkara yang besar. Makanya pekerjaan kecil atau besar ditentukan bukan dari pekerjaannya, tapi bagaimana kamu memaknai apa yang kamu punya sekarang dan apa yang kamu kerjakan sekarang dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Bahwa kamu percaya itu semua datang dari Tuhan. Dan itu Tuhan sudah bukakan kepada setiap kita. Pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita itu. Di luar apakah kita lebih kecil uangnya atau lebih besar, tidak masalah. Tapi bagaimana kita bersyukur dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Itu yang membuat sebuah pekerjaan menjadi besar. Saudara, pintu kesempatan juga adalah kesempatan untuk kita mengerjakan sesuatu yang orang bilang kecil, tapi kalau kamu kerjakan untuk Tuhan yang besar, maka pekerjaanmu akan bernilai tinggi di hadapan Tuhan kita. Kamu boleh bekerja untuk bos di dalam dunia ini yang memiliki kekayaan atau kekuasaan seperti apapun. Tapi kalau kamu sadar bahwa hidup kamu adalah hidup yang dibenarkan oleh Tuhan. Kamu tahu bahwa pekerjaan usaha itu diberikan oleh Tuhan. Kamu tahu apa yang harus kamu kerjakan, semuanya hanya untuk Tuhan. Itu seperti Paulus bilang, aku tahu di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Saudara, effective door dalam bahasa Inggrisnya, a great and effective door has opened to me. Pintu yang efektif atau effectual. Yang saudara baca, ini New King James. Kalau King James Version, effectual. Nah, effectual kalau di dalam kamus itu saya cari dan dia memiliki effectual itu adalah yang memiliki kuasa atau kemampuan untuk menghasilkan atau memberi hasil yang diinginkan. Jadi kalau itu kita terjemahkan, karena sebuah pintu besar, pintu yang besar dan yang memiliki kuasa memberikan hasil yang diinginkan. Artinya apa? Pintu yang dibukakan oleh Tuhan itu adalah pintu yang sesuai dengan kondisi dan tujuan saat itu. Pintu yang dibukakan oleh Tuhan memiliki kuasa untuk memberikan hasil seperti yang Tuhan inginkan. Kalau kita semua taat. Contoh, ada 3 pintu dalam kehidupan Yusuf. Pintu masuk ke rumah Potifar, pintu masuk ke dalam penjara, dan pintu masuk ke dalam istana. Dan 3 pintu itu harus dia lakukan. Karena apa? Karena itu adalah pintu dari Tuhan.
percaya tidak percaya, Tuhan bukakan pintu itu untuk apa? Yusuf masuk dan gunakan. Lihat loh, aduh ini kalau saya khotbah terus bisa sampai 10:30 saudara. Ya. Saudara doa supaya 5 menit lagi kita bisa selesai. Waktu dia masuk ke dalam rumah Potifar, dia datang sebagai tawanan yang dilucuti, yang dirantai jalannya, yang dilupakan oleh semua orang. Dia masuk ke satu pintu rumah di mana dia harus bekerja. Orang biasa akan marah, akan sedih, menarik diri. Orang seperti Yusuf, dia seperti Paulus. Dia melihat banyak kesempatan untuk aku melakukan pekerjaan besar. Dan kita tahu dia langsung bekerja dan pekerjaannya baik. Masuk lagi pintu penjara, hal yang sama juga. Dia nggak mengeluh, dia lihat banyak kesempatan untuk dia bekerja. Oh, dia disayang sama kepala penjara, dia diangkat untuk melayani yang lain. Sampai akhirnya ada kesempatan untuk masuk ke istana. Nah, saudara-saudara, setiap pintu yang Tuhan bukakan itu punya level. Ya. Pintu pertama rumah Potifar, pintu kedua penjara. Agak turun nih, tapi pintu ketiga, pintu yang paling tinggi masuk ke istana raja. Ya, kalau dalam cerita Yusuf tidak akan nyampe ke istana raja tanpa penjara dan rumah Potifar. Tapi ini setiap pintu ini ada level of difficulty-nya. Dulu saya ada game waktu kecil Prince of Persia. Prince of Persia itu yang loncat-loncat lah apa gitu. Terus ujung-ujungnya dia harus buka pintu. Dan untuk buka pintu dia harus cari kuncinya begitu. Nah, setiap kunci akan membuka pintu, unlock the new level. Banyak kita ingin naik level tapi kita tidak menyelesaikan level yang sebelumnya. Banyak kita ingin cari pintu yang baru, tapi di sini saja kamu tidak becus kerjanya. Kamu tidak sungguh-sungguh. Kamu tidak mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadamu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Kamu sudah bekerja di sini, kamu santai aja datang, semaunya pulang, semaunya jam makan ambil sebanyaknya, cari alasan ke sini ke situ, punya perusahaan nggak dikerjakan dengan sebaik mungkin, dengan sedisiplin mungkin, tapi pengen ngarep punya perusahaan yang lebih besar, pengen ngarep punya tempat pekerjaan yang lebih besar, pengen ngarep pintu-pintu Tuhan bukakan. Tuhan bilang, oke, tapi di mana kamu sekarang? Apakah kamu sudah bekerja dengan baik? Have you finished all the requirement before you pass to the next level, to the next door? Jadi saya belajar waktu ada pintu-pintu yang seperti ini. Oh iya, kalau Tuhan sudah bukakan pintu, saya mau masuk dan belajar mengerjakan semua yang ada di dalamnya yang Tuhan percayakan. Dan saya nggak mau cari-cari pintu lagi. Yang saya mau konsentrasi sekarang di sini, apa yang ada bisa aku kerjakan dengan sekuat tenagaku. Kalau nanti Tuhan sudah bukakan pintu lain, puji Tuhan. Itu waktunya aku naik, aku masuk. Kalau belum ada pintu, artinya apa? Tuhan masih percayakan aku untuk ada di tempat yang sekarang. Mengerjakan apa yang Tuhan masih percayakan kepadaku. Jangan repot cari pintu, ada waktunya Tuhan akan bukakan semua pintu itu. Tapi you finish all the requirements, selesaikan dulu semua persyaratannya. Dan dibilang di dalam 1 Korintus 16 ayat 9 saudara. Pintu dibuka bukan berarti tidak ada lawan. Akan ada banyak penentang, akan banyak yang melawan. Saudara yang kekasih, musuh ini kadang kita perlu ya. Makanya dibilang, Yesus pun pernah bilang, aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kalau dia yang baik, kenapa ngutus kita domba ke tengah-tengah serigala? Tapi Tuhan bilang, makanya kamu harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Utuslah kami ke sesama kami lah. Tapi tidak. Singa yang hidup di sirkus, lahir dan besar di sirkus, dengan singa yang lahir dan besar di padang rumput, beda. Singa yang lahir di padang rumput akan menjadi seekor singa yang lebih waspada. Mata dia lebih terbuka, telinga dia lebih terbuka untuk mendengar segala.
keadaan. Singa yang hidup di sirkus, singa manja, tidak mampu membedakan mana lawan, mana kawan. Makanya dibilang, kamu akan kubukakan pintu, tapi akan ada juga banyak penentang. Ini penentang nih selalu ada aja saudara. Saat kita mau naik di dalam Tuhan, ada yang neken. Saat kita mau maju di dalam Tuhan, ada yang dorong kita ke belakang. Saat kita mau berkembang makin besar di dalam Tuhan, ada yang coba menekan, mengecilkan kita. Itu semua siapa? Semua itu adalah lawan dari kebenaran firman Tuhan. Itu adalah setan, itu adalah daging, itu adalah diri sendiri. Semua berusaha apa? Menentang kita. Untuk apa? Maju dan berkembang. Masuk ke dalam pintu dan mengalami kehidupan yang Tuhan ingin kita nikmati. Nah saudara yang kekasih, saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi satu pesan terakhir. Kalau kesempatan itu masih dibuka oleh Tuhan, pintu pengampunan itu, coba bertobat dengan sungguh-sungguh. Tinggalkan semua hal-hal yang najis, tinggalkan semua hal-hal yang kotor. Kembali kepada Tuhan yang kudus dan yang benar. Masuk ke dalam pintu yang pertama saja dulu, pintu keselamatan. Baru di dalamnya kamu akan menikmati pintu-pintu yang lain yang Tuhan akan bukakan. Jadi kalau Tuhan sudah buka pintu, belajar gunakan sebaiknya. Ya. Jangan masuk untuk keluar lagi. Demikian firman Tuhan saudara. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Saya undang pelayan perjamuan Tuhan untuk maju. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk segala keberadaan kami dan untuk segala perbuatan yang Kau sudah kerjakan. Kami tahu semuanya ada di dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya tubuh dan darah-Mu sudah menyucikan kami sekali untuk selamanya. Bapa dalam surga, sebentar kami akan menikmati persekutuan di dalam perjamuan Tuhan ini. Kiranya Engkau ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami, khususnya para pelayan perjamuan Tuhan yang di depan. Engkau boleh kuduskan, sucikan setiap tangan yang melayani ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi jemaat. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan nyanyikan lagu Pada Satu Bukit. Ya. Pada satu bukit jauh dari sini, ku melihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhan, ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, ku melihat
jatuh pada kakinya. Di sana ku dapat ampun dosa. Apa masih ada yang belum terlayani? Kalau semuanya sudah, mari kita bangkit berdiri. Ku datang Pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, yang ku jatuh pada kakinya. Di sana ku dapat ampun dosa. Puji Tuhan, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti ini di atas kepala kita. Bapa dalam surga, kami percaya tubuh dan darah-Mu sekali mati di atas kayu salib sudah mampu menebus dosa kami untuk sekali, untuk selama-lamanya. Engkau yang sudah menjadi pintu dan membuka pintu itu bagi kami sehingga kami semua boleh masuk menerima keselamatan di dalam diri-Mu Tuhan. Dan kami percaya pada pagi hari ini kami mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan ini untuk mengingat dan mengenang apa dan semua yang sudah Kau perbuat di atas kayu salib di Golgota itu. Terima kasih Tuhan, layakan kami sekali lagi, kuduskan kami, sucikan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu sudah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita percaya tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan dengan bilurnya yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dengan rasa syukur yang mendalam dan percaya masih ada kuasa di dalam tubuh Kristus, kita akan makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari kita angkat cawan anggur ini yang merupakan lambang dari darah anak domba Allah yang mahal tidak ternilai harganya, tapi mampu menghapuskan dan menyucikan segala dosa umat manusia. Demikianlah firman Tuhan, lalu Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sekali lagi dengan penuh rasa syukur untuk apa yang Dia perbuat. Dan percaya dengan sepenuhnya ada kuasa di dalam darah Kristus. Kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Kita nyanyikan darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Dan Ibu Helga, tolong maju ke depan untuk berdoa. Sucikan aku, darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan
syukur Tuhan buat perjamuan kudus-Mu yang sudah kami terima. Kami mengucap syukur untuk pintu rahmat-Mu yang masih terbuka bagi kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami menghargai apa yang sudah Kau tawarkan kepada kami Tuhan. Dan kami mau masuk melalui Engkau Tuhan. Menikmati berkat keselamatan yang dari Engkau. Menjalani dan mengambil kesempatan yang Kau berikan di tempat kami berada Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hati kami semua. Supaya kami tidak cuma jago mendengar Tuhan. Tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan firman-Mu itu hidup di dalam kami. Dihidupkan oleh Roh Kudus-Mu di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memakai kehidupannya lebih berani lagi menyampaikan kebenaran Tuhan. Tidak takut dalam menyampaikan kebenaran. Karena kami tahu hanya satu kebenaran dari perkataan firman-Mu saja yang mampu menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan doa dan sembahyang kami ini hanya dialaskan di dalam satu nama yang hidup yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berdoa katakan amin. Haleluya, kita sungguh mengucap syukur betapa luar biasa firman yang disampaikan kepada kita melalui hamba-Nya. Banyak hal yang baru dan biarlah kita boleh semakin menghargai pintu yang sudah dibukakan Tuhan bagi kita. Terima kasih kepada hamba-Nya, Tuhan Yesus terus memberkati. Dan sebentar kita akan bersama-sama mengambil bagian pintu yang dibukakan bagi kita untuk kesempatan kita memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu kepada kami. Kami menghargai semua karunia yang Kau berikan kepada kami. Dan pada saat ini kesempatan kami untuk memberi, biar kami boleh memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita memberi sambil kita memuji Tuhan, begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri. Kita sembah Dia. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji
dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih, terima kasih. Mari kita tunduk kepala dan berdoa, saudara. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini pintu rahmat-Mu yang masih terbuka bagi kami. Kami masih boleh datang beribadah, berdoa, mendengar firman Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan yang masih ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk segala perjalanan hidup kami. Kau masih sertai, Kau masih lindungi, Kau masih jaga kami semua untuk bisa tetap hadir di dalam rumah-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyatukan hati berdoa untuk anak-anak dan cucu yang ada di hadapan kami. Kiranya Engkau berkati mereka semua Tuhan, usia perkembangan mereka, kesehatan mereka ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, penyertaan-Mu tidak pernah gagal. Perlindungan-Mu senantiasa ada, lindungi mereka dari segala niat-niat orang-orang yang jahat. Juga lindungi mereka semua dari segala macam penyakit-penyakit yang jahat. Sehingga mereka boleh bertumbuh, boleh berkembang, menjadi anak-anak yang sehat dan kuat, terutama takut di dalam Tuhan. Jadikan mereka anak yang menyenangkan hati orang tua, hati saudara-saudara, terutama hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga berkatilah semua guru-guru sekolah minggu yang senantiasa tanpa lelah, setia mendidik mereka, memberikan kebenaran, membawa mereka mengenal akan Engkau Tuhan. Berkati juga orang tua mereka, berkati juga keluarga mereka semua, sehingga mereka boleh hidup di dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga satukan hati berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami banyak bencana. Kiranya Tuhan perlindungan-Mu terhadap umat-Mu senantiasa ada. Boleh kami rasakan Tuhan, tidak pernah gagal Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada, penyertaan-Mu, pembelaan-Mu, Engkau membedakan orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Kami percaya Tuhan, hidup mereka senantiasa ada di dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara, para pemimpin kami mulai dari Bapak Presiden sampai wali kota atau lurah pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya hati takut akan Tuhan boleh ada di dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Sehingga dijauhkan korupsi, dijauhkan keputusan yang merugikan negara. Mereka boleh memimpin bangsa negara ini untuk tetap lebih maju lagi ke dalam kesejahteraan. Kami juga satukan hati berdoa untuk kota kami yang tercinta Jakarta ini. Kami semua yang tinggal, bekerja, berusaha, sekolah, kuliah di dalamnya. Kiranya Tuhan perlindungan, kedamaian, shalom dari surga boleh menjadi bagian dari Jakarta ini. Lindungi, jauhkan dari segala macam mara bahaya. Jauhkan dari segala macam demonstrasi-demonstrasi yang tidak bertanggung jawab. Biarlah kami semua boleh hidup aman damai di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersatukan hati berdoa untuk para pemimpin gereja kami. Mulai dari yang paling tinggi sampai pemimpin gereja, Ibu Gembala dan semua staf penggembalaan PDAMS. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya hikmat marifat daripada Engkau boleh menjadi bagian dari mereka. Memimpin kami domba-domba-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh senantiasa dibawa ke dalam kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap jiwa yang hadir pada pagi hari ini. Engkau yang melihat kesungguhan, kesetiaan hati mereka. Kiranya Engkau melawat setiap kehidupan mereka secara pribadi. Apa yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan, yang mereka inginkan. Kiranya boleh Engkau penuhi sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rahmat-Mu yang tidak terbatas Tuhan. Mereka yang masih di dalam kesedihan, kiranya Engkau boleh hiburkan. Mereka yang terjatuh, kiranya Engkau boleh angkat.
angkat. Mereka yang putus asa, Engkau kuatkan Tuhan. Sehingga mereka boleh merasakan penyertaan-Mu Tuhan ada di dalam keseharian mereka. Kiranya juga Tuhan Kau boleh jamah setiap bagian tubuh dari mereka yang lemah ataupun yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir segala kuasa-kuasa penyakit itu keluar dari tubuh-tubuh yang sudah dibeli lunas oleh darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati sekolah mereka, berkati perkuliahan mereka, berkati setiap usaha dalam pencarian pekerjaan yang baru juga. Kiranya Engkau bukakan pintu-pintu yang baru, pintu-pintu kesempatan yang lain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekarang saudara, marilah kita angkat kedua belah tangan kita. Dan saudara-saudara yang kekasih, pulanglah dengan membawa kasih dari Allah yang menjadi Bapa kita, damai sejahtera Yesus, dan juga persekutuan kekuatan di dalam Roh Kudus senantiasa mempersatukan kita mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua. Yang percaya Tuhan sudah bukakan pintu kesempatan berikutnya, mari kita katakan amin. God bless you all.